Shalom, selamat malam ibu-ibu, ibu-ibu yang tangguh, luwes. Kalau luwes kayaknya bapak-bapak ya, PKB. Ini perdana buat saya di PKP dan sedikit grogi karena ada Bu Heni. Kalau tadinya nggak ada Bu Heni sih mungkin santai-santai saya. Marso ada Bu Heni, waduh. Terima kasih Bu Heni udah boleh datang jauh-jauh loh dari Amerika. Ibu-ibu, malam hari ini judulnya Tuhan adalah pengharapanku. Mazmur 119 itu adalah Mazmur terpanjang di dalam kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur itu banyak sekali diisi oleh puji-pujian. Hampir keseluruhannya adalah puji-pujian. Ada sajak, ada segala hal. Dan rata-rata semua yang ada di kitab Mazmur itu akan lebih baik kalau didendangkan dengan alat musik yang bisa dipetik seperti harpa atau gitar atau yang keroncong yang besar itu kan yang bass itu juga akan bagus. Bahkan kadang ada mungkin dimainkan dengan saxophone kalau sekarang ya, kalau di zaman pembacaan kita ini sangkakala ya atau trompet sejenis itulah. Dan semuanya itu kalau kita lihat sebenarnya berangkat dari pengalaman sang penulis. Kalau dulu orang beranggapan kitab Mazmur itu hanya ditulis oleh Raja Daud. Tetapi kalau ditelaah lagi ternyata yang menulis bukan hanya Raja Daud. Ada Salomo anaknya. Bahkan ada puji-pujian pada masa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bahkan juga ada orang-orang pilihan, orang-orang Lewi yang dihususkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan? Dan kalau kita telah Mazmur 119 ini dipenggal ya dari ayat 113 sampai ayat 120 itu mau berbicara mengenai bagaimana sang penulis yang merasakan perjalanan hidupnya, yang merasakan dan menjadi saksi bagaimana Allah turut campur tangan di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan di Mesir, kemudian mereka dibawa keluar dengan segala macam mujizat yang Tuhan lakukan, dengan tangan Tuhan yang terancung, dengan pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan, dan bagaimana juga bangsa Israel yang dikasihi Tuhan yang menjadi umat pilihannya ternyata jatuh bangun. Kadang percaya, kadang tidak. Kadang mendekat kepada Tuhan, tapi lebih banyak menjauh daripada Tuhan. Dan kalau direfleksikan di dalam kehidupan kita zaman sekarang, kurang lebih Betty kalau kata anak-anak sekarang, beda-beda tipis. Ada istilah baru selain Betty? Bukan Besti ya, kalau Besti katanya soib. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 113, orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap hanya kepada firman-Mu. Itu mau menggambarkan bagaimana sang penulis berusaha untuk mengungkapkan situasi dan kondisi yang terjadi di mana
Dia melihat banyak orang yang mengatasnamakan Tuhan, banyak orang yang mengatasnamakan keinginannya dan berusaha untuk menikmati secara personal ataupun sekelompok orang dengan mengabaikan orang-orang lain dengan tidak melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat ini zaman sekarang pun kurang lebih mendekati seperti itu ya. Apalagi tahun depan nih, kalau kita berbicara mengenai pemilu, sekarang kan sudah mulai itu banyak caleg-caleg, udah mulai tebar pesona. Bagaimana mereka menyampaikan visi, misi, belum lagi nanti moga-moga dapat ya serangan fajar katanya. Kali-kali. Tapi itu masih lama. Kalau sekarang berusaha untuk pencitraan. Nah, apa yang terjadi zaman sekarang itu ternyata kalau kita baca ini selain ayat 113 sampai ayat 120 itu pun sudah terjadi di zaman dulu pada saat apa yang kita baca ini, ya. Bagaimana Raja Saul, Raja Daud, bagaimana Allah mengasihi Daud lebih daripada Saul, karena kalau Saul orangnya gak sabaran, semuanya pengen cepat, kadangkala, bukan kadangkala ya, tapi sering dia mengambil alih tugas orang lain. Yang paling fatal adalah ketika bangsa Israel mau berperang melawan bangsa Filistin, harusnya menunggu Samuel, Nabi Samuel untuk datang, tapi karena udah beberapa hari, udah 7 hari, gak datang-datang, Saul yang memimpin. Padahal kalau dia mau bersabar, tidak tertulis ya di dalam Alkitab, mungkin 1 jam saja, atau 30 menit saja. Nabi Samuel lagi dalam perjalanan. Akhirnya harusnya tahta Raja Saul itu bisa dikokohkan oleh Allah. Akhirnya Allah memindahkan kepada Daud. Kenapa? Karena walaupun kecil, mungil, Daud itu memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga Tuhan lebih mengasihi Daud daripada Saul. Itu adalah penggalan kecil dari apa yang boleh kita baca dan kita renungkan. Dan menjadi tema pada malam hari ini, Tuhan adalah pengharapanku. Sejauh mana kita berharap kepada Tuhan? Kalau dari puji-pujian yang kita naikkan tadi, bahkan vokal group sektor 4, hidupku disentuh, itu pun juga mau menggambarkan bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Bagaimana kita mau bersandar kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mengetahui ya, Alkitab ini itu adalah isinya firman Tuhan. Kejadian sampai kitab Wahyu itu mau menggambarkan Alfa dan Omega. Bagaimana Allah ada di awal dan Allah ada sampai pada akhirnya. Dan iman percaya kita mau mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka ada Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Nah, persoalannya nih kalau bilang keluar sebagai pemenang, kadangkala keinginan kita yang kita anggap atau kita klaim sebagai kemenangan. Padahal apa yang menjadi keinginan kita itu belum tentu merupakan kemenangan. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang diinginkan oleh Allah. Karena manusia
itu mempunyai batasan. Kalau kita mau melihat segala sesuatu, kayak saya sekarang pakai kacamata, kalau tulisannya agak kecil, udah ada plus, jadi mesti buka-buka sedikit supaya bisa terlihat. Ada batasan. Karena umur ataupun masih muda, tapi tetap ada batasan. Kalau Allah gak ada batasan. Bahkan apa yang ada pada kita, manusia diciptakan oleh Allah, ada maksud dan tujuan. Tetapi di dalam perjalanan, maksud dan tujuan Allah yang baik itu, seringkali, saya gak pakai kadangkala ya, karena kalau dihitung lebih banyak atau seringkali kita menyimpang. Kenapa kita menyimpang? Karena kita merasa bahwa kita hebat. Kita merasa bahwa kita mampu. Padahal kita gak punya kemampuan apa-apa. Makanya kalau diperhatikan di ayat 116 tadi, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa sang penulis berusaha untuk mengklaim janji Tuhan. Dan dia juga menyampaikan keinginannya supaya Tuhan berserta dengan dia. Supaya dia tidak dipermalukan. Pertanyaannya, dipermalukan seperti apa sih? Ibu-ibu kalau perhatikan ya di dalam kitab Matius, itu ada suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus itu tidur di dalam perahu setelah melakukan mujizat. Ketika dia tertidur, angin tofan badai melanda perahu itu. Yang terjadi adalah murid-murid takut. Ciut nyalinya. Aduh, semua mati kita. Aduh, bakal kapal karam nih. Aduh, itu ketakutan. Di dalam kehidupan kita pun sama. Kadangkala kita takut. Aduh, nih suami lagi kemana nih? Gak pulang-pulang, ditelepon susah. Kalau orang Manado bilang keok deh. Padahal buat apa kita takut? Mikirin, padahal belum tentu suaminya mikirin kita kan. Pikirannya pikiran yang lain. Nah, pada saat kita seperti itu, berarti kita menjauh dari Tuhan. Dan apa yang menjadi kekhawatiran kita, itu bisa terjadi dan pasti terjadi. Yang benar adalah ketika peristiwa itu terjadi seperti para murid. Siapa yang mereka cari? Tuhan Yesus. Mereka menghampiri Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesusnya terlihat tertidur. Kalau kita bukan di Jatipon lah ya. Ibu-ibunya kadangkala kalau udah kayak begitu, kalau bisa disusul dah tuh suaminya. Mau di kantor kek, mau di tempat usahanya kek. Tapi istri saya gak kayak gitu. Selalu dicari tahu. Bahkan kalau di rumah, kalau bisa handphonenya lagi ditaruh, kalau bisa buka tuh WA pengen lihat-lihat, kepo kan. Ada berita apa atau ada siapa. Kadang ibu-ibu juga harus berhikmat. Bapak-bapak yang tukang atau yang suka berselingkuh, nggak mungkin tulis namanya Maria,
Nggak mungkin tulis namanya Beb. Pasti nama samarannya Anton, Budi. Ini kalau kayak begini rame. Yang terpenting adalah di ayat 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Jadi kalau terjadi seperti tadi yang disampaikan, jangan cari yang lain. Berdoa, cari Tuhan, panggil Tuhan. Bawa kekhawatiran kita, bawa pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Kan kalau di gereja rame nih, orang sakit, apalagi kalau Ibu Heni. Aduh Bu Heni tolong doakan kita pe suami, kita pe anak, ini ada masalah ini dan itu. Ya Bu Heni ya, saya mau wakili Bu Heni nih. Atau penatua, diaken, tolong doakin. Ini lagi ada pergumulan. Emangnya Ibu Heni atau pendeta makelar? Emangnya mereka itu gak ada kerjaan? Tuhan itu gak butuh makelar. Tuhan itu butuh kita. Salah gak minta tolong pendeta doakan? Gak salah. Itu kita berbagi. Tetapi yang paling penting, jangan andalkan manusia. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Kalau hanya pendeta yang mendoakan, atau presbiter yang mendoakan, atau siapapun yang dirasa mampu untuk mendoakan. Tapi kalau kita tidak juga menopang dengan doa pribadi kita, sia-sia. Itulah yang dimaksud dengan ayat 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Klaim janji Tuhan secara pribadi. Jangan tidak mengklaim janji Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan mau kita mendekat. Makanya di dalam kitab Injil Matius diajarkan doa Bapa kami. Kita boleh memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Kan ada bercandaan. Hanya orang Kristen yang punya hubungan paling dekat. Sebut Tuhan dengan Bapa, bahkan kita boleh mengklaim kita sebagai anak. Bahkan ada yang lain yang bilang om, cuman jadi om. Saya gak usah panjangin ya. Bahkan ada yang perlu repot-repot untuk menghadap Tuhan. Kalau kita kurang ajar di hadapan Tuhan. So enak duduk di bangku, pakai AC, masih juga ngoceh. Kurang inilah, kurang itulah. Padahal kalau mau dilihat, Yesus memberikan contoh. Ada di Alkitab, dibilang Yesus berdoa sambil duduk. Yang ada dia berlutut, bersimpuh. Kalau kita mau mendapatkan pertolongan Tuhan, mari datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, di dalam doa pribadi kita. Maka pengharapan kita akan nyata. Di ayat berapa tadi itu yang dibilang sanga ya? Oh ayat 119. Sebagai sanga kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Sanga itu kalau tadi saya coba searching itu dari bahasa Ibrani. Sik atau suk ya,
yang artinya logam yang tidak mulia atau logam kotor. Jadi kalau coba di ayat 19 ini dialihbahasakan, mohon maaf ya, bukan sok-sokan tapi untuk bisa lebih memahami, sebagai sesuatu yang tidak berharga kau anggap semua orang fasik di bumi. Itu maksud ayat 119. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Jadi penulis melihat kehidupan yang ada pada saat itu atau kita saat ini, kita coba merefleksikan. Kita ada sebagai orang yang menyadari keberadaan kita dan melihat di sekeliling kita. Bukan berarti semua yang ada di sini kotor ya, enggak. Tapi maksudnya di dalam perjalanan hidup kita harus bisa melihat. Kita di tempat orang-orang yang kotor, atau sebagai orang yang kotor, atau sebagai orang yang kotor, tetapi memohon kepada Tuhan supaya dibersihkan. Kan ada firman Tuhan juga mengatakan, dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di dalam kegalauannya Musa, ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, Tuhan beberapa kali memberikan contoh. Ketika tangannya baik-baik saja, dimasukkan keluar menjadi kusta. Takut Musa? Takut. Tapi Tuhan suruh dia balik ulang, masukin, keluar lagi. Tangannya sembuh. Kenapa? Tuhan mau memperlihatkan itu. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam kitab perjanjian lama, bahkan sampai kitab perjanjian baru, sakit kusta itu belum ada obatnya. Dan itu adalah salah satu penyakit kutuk disebutnya, ya. Bahkan para imam orang Lewi ada rumah, kalau kita baca di kitab perjanjian lama, yang ada putih-putih ataupun badannya dan seterusnya, itu harus ada pentahiran, dipisahkan dan seterusnya, ada proses. Wah, itu setengah mati itu, nggak enak. Kita biasa kumpul rame-rame, terus tiba-tiba kalau sakit kusta dikucilkan, dibuang jauh. Seminggu, 2 minggu, kalau sembuh boleh kembali ulang, kumpul. Tapi kalau enggak, waduh, itu rasanya nggak karu-karuan, ya. Dan disinilah pengharapan kepada Tuhan itu benar-benar sang penulis menulis di ayat 120, badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Jadi kalau kita punya pengharapan kepada Allah, kita harus benar-benar mendekat kepada Allah. Karena kalau kita tidak mendekat kepada Allah, bukan Allah yang menghukum. Kalau Allah yang menghukum itu nanti pada akhir zaman. Yang terjadi adalah Allah tidak berserta dengan kita. Maka siapa yang menjadi penolong kita? Enggak ada penolong. Kayak bangsa Israel. Ketika mereka menolak Allah, bagaimana Allah mau menolong? Bahkan kalau digambarkan di dalam kitab perjanjian lama kan Allah sedih, sakit hati. Tapi begitu ada yang benar-benar mencari Allah, takut akan Allah, Allah menolong. Beruntung kita sampai saat ini masih mempunyai nafas kehidupan. Artinya apa? Bahwa Allah masih memberi kita kesempatan. Kita harus pergunakan nafas hidup ini dengan baik. Karena
1 detik, 5 detik, 1 menit, 1 jam ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dan kalau orang dunia kan seringkali sukanya menghakimi kan. Wah, karena kejahatannya, karena kejelekannya. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, orang dunia mau bilang apa, mau diledek apa, yakin Tuhan beserta kita. Jangan ikut-ikutan kayak di Pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah, padahal tambah masalah baru. Kalau yang lagi tren sekarang pinjol, banyak yang pinjam online. Ujung-ujungnya, saya nggak usah sebut ya, di Jatipon juga terjadi. Bahkan sampai disamperin, ditelepon, diteror. Dan ketika itu terjadi, jangan cari bodyguard, jangan cari orang kuat, jangan cari backingan. Kan kadang-kadang kita pengennya kan seperti itu. Wah, nih saya punya kenalan nih, punya tentara nih, punya om di tentara, di polisi dan lain sebagainya. Oh, ini punya ilmu kebal nih. Oh, ini hebat nih. Kalau berantem 1000 orang juga gak bisa ngalahin dan seterusnya. Semuanya itu sia-sia, ibu-ibu. Kalau masalah terjadi, yang terpenting datang kepada Tuhan. Mengaku di hadapan Tuhan secara pribadi. Dan kalau ada Ibu Heni, ya minta perhatian dikit dong. Bu Heni, tolong doain. Maksudnya adalah apa? Supaya kita manusia ini kan harus bersosialisasi. Kalau kita pendam sendiri, kita akan menjadi stres. Nggak akan ceria. Tetapi kalau kita bisa berbagi, asal berbaginya harus pilih-pilih orang ya. Harus berhikmat. Sebelum bercerita, berdoa dulu. Tuhan, saya pengen menceritakan ini ke siapa? Itu penting. Supaya jangan sampai jadi gosip. Makin digosok makin sip. Kong kalau udah kayak gitu biasanya kan di ibu-ibu PKP tuh paling demen berkarlota. Oh si A lagi begini begitu, ini begini begitu. Terakhir, ibu-ibu. Pengharapan seringkali kita melihatnya adalah kalau kita mendapatkan berkat. Dan sebenarnya berkat itu memang pengharapan. Janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tetapi kita lupa. Kita selalu memuji nama Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita lagi dapat berkat. Naik pangkat, dapat bonus, dapat menang hadiah, undian. Tapi ketika kita lagi kesusahan, ketika kita lagi dalam penderitaan, apakah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan? Kan firman Tuhan mengatakan apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tapi kita seringkali hanya satu sisi. Sisi satunya lupa. Kekuatan kita sendiri yang kita pergunakan. Padahal belajar dari Daud. Cari Tuhan. Jangan belajar dari Saul ya. Kalau Saul cari apa? Melihat roh. Ketika Samuel sudah meninggal, ke dalam ketakutannya dia cari rohnya Samuel.
Jangan. Atau dia cari baju zirahnya, pedangnya, perisainya. Belajar dari Daud. Gak semuanya harus kita belajar dari Daud ya. Satu hal yang pasti ibu-ibu setuju, jangan istri banyak kan. Tapi belajar bagaimana Daud ketika dia salah, Tuhan menegurnya. Daud bertobat. Daud memperbaiki. Sebelum memperbaiki, Daud mengakui. Nah, itu adalah refleksi pengharapan yang menjadi judul tema kita malam hari ini. Tuhan adalah pengharapanku. Amin.